Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Diauddin, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kita akan membahas terkait salah satu tokoh filsafat yang biasa disebut sebagai bapak psikoanalisis. Jadi selain beliau ahli di bidang filsafat, base utamanya yakni ilmu psikologi. Yakni kita bahas Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan orang kelahiran Republik Ceko, yakni di tahun 1856 dan wafat di tahun 1939. Beliau merupakan pencetus psikoanalisis. Jadi berangkat dari ilmu psikologi, yang ada yang bilang juga beliau merupakan seorang ahli saraf, yang mana beliau sebelum mencetuskan teori psikoanalisis ini, beliau sering mempraktekkan hipnoterapi. Jadi berawal dari ilmu kedokteran kemudian mengarah kepada ilmu psikologi. Nah, dalam pembahasan tentang Sigmund Freud ini ada dua buku yang akan kita review lah, yakni Future of an Illusion dan juga Moses and Monotheism. Nah, sebelumnya Sigmund Freud ini punya gagasan terkait consciousness, pre-consciousness dan unconsciousness. Jadi yang menjadi banyak sekali pembahasan dalam buku-buku beliau dikaitkan dengan alam bawah sadar. Jadi menurut beliau, menurut Sigmund Freud ini, ada tingkatan kesadaran manusia, yakni consciousness, tingkatan sadar, kemudian pre-consciousness, prasadar, dan unconsciousness. Ibaratnya seperti gunung es yang muncul di permukaan hanyalah sebagian kecil dari gunung es tersebut, yakni tingkat sadar. Kemudian antara permukaan dan kedalaman, di tengah-tengah itu ada yang namanya pre-consciousness, penjembatan dari alam sadar dan alam bawah sadar. Sedangkan tidak disadari bahwasanya alam bawah sadar itu ternyata sangat luas sekali. Oleh karenanya digambarkan sebagaimana fenomena gunung es. Alam sadar itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita pikirkan, kemudian apabila apa yang kita pikirkan itu ya diabaikan, nanti larinya ke alam prasadar kita. Dan ketika kita memikirkan sesuatu misalnya dan ingin menghilangkan pikiran itu, secara tidak sadar bukan hilang, akan tapi tertekan menuju ke alam bawah sadar. Simpelnya seperti itu. Nah, langsung saja menuju review bukunya. Yang pertama, buku Future of an Illusion. Jadi dalam buku ini dibahas terkait bahwasannya jiwa manusia karena bapak psikoanalisis. Jadi jiwa manusia merupakan hal yang memprakarsai asal usul agama. Jadi agama itu memang berasal dari jiwa manusia menurut Freud. Nah, sehingga jiwa manusia yang memunculkan agama itu, memunculkan atau membutuhkan sosok Tuhan itu, menjadikan Freud berpendapat bahwasanya agama hanyalah ilusi untuk mengatasi kecemasan dan juga ketidakpastian kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia apalagi pada zaman dahulu masih tidak banyak mengenal sains, maka membutuhkan sosok yang dapat mengurangi atau mengatasi kecemasan dan ketidakpastian alam itu. Jadi menurut Freud, agama itu merupakan ilusi untuk mengatasi kecemasan dan ketidakpastian. Dalam buku ini terdapat beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, dalam buku ini Freud menyebutkan bahwasannya manusia
dengan peradabannya itu seakan-akan terjadi crash. Nah, jadi peradaban manusia itu menjadikan insting hewani manusia itu terkekang. Insting hewani manusia itu menjadi terkekang, sehingga ya kehidupan manusia tidak seperti kehidupan hewan. Tapi karena hal tersebut, peradaban tersebut, manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam. Kemudian muncul juga adanya norma-norma dan aturan-aturan dalam peradaban manusia, sehingga munculnya dinamika masyarakat yang harmonis. Jadi poin pertamanya seperti itu. Freud menyebutkan juga sebagai fakta psikologis bahwasanya sebagian besar manusia itu pasti memiliki keinginan atau dorongan antisosial dan budaya. Karena dengan adanya sosial dan budaya, yaitu tadi tentu mengekang insting hewani manusia. Tapi dengan adanya itu, manusia memiliki mental yang kuat dan sebagainya. Nah, menurut Freud sebenarnya musuh terbesar bagi manusia, yakni selain peradaban, ialah alam itu sendiri. Apalagi zaman dahulu, alam itu ibaratnya sebagai sesuatu yang belum bisa dijinakkan. Jadi manusia tidak dapat mengeksplorasi keseluruhan alam. Nah, apa yang terjadi kepada dirinya, kira-kira nanti alam ini tiba-tiba memunculkan sebuah kehancuran dan lain sebagainya, itu merupakan musuh terbesar bagi manusia, yang biasa disebut sebagai takdir lah. Oleh karenanya, melalui hal tersebut, melalui permusuhan atau menganggap alam sebagai musuh dan lain sebagainya, tantangan kehidupan yang besar itu nanti akan mengarah kepada munculnya sosok Tuhan. Kemudian poin yang kedua, dalam buku ini bisa dikatakan Freud menyebutkan agama itu muncul sebagai solusi infantil. Perlu kita ketahui, menurut Freud ada beberapa fase perkembangan manusia, fase kepribadian perkembangan manusia. Ada 3 fase yang disebutkan oleh Freud, yakni fase infantil, fase laten, dan fase genital. Nah, fase infantil sendiri merupakan anggaplah fase kanak-kanak, yakni berkisar di umur 0 sampai 6 tahun. Kalau fase laten 6 sampai 12 tahun, fase genital sudah di atas 12 tahun, sudah mulai puber lah. Nah, tapi menurut Freud, fase-fase krusial itu terdapat pada fase infantil ini. Nah, jadi anggaplah fase ini penentu bagaimana perkembangan manusia nanti ke depannya. Nah, di fase ini ada dibagi menjadi 3 fase lagi, yakni fase oral, anal, dan pali. Nah, fase oral sendiri itu 0 sampai 1 tahun, fase-fase seorang anak menyusui. Jadi menurut Freud, apakah sudah menemukan kepuasan? Apakah kira-kira dengan menyusui dia sudah puas menyusui? Nah, itu mempengaruhi perkembangan dia selanjutnya. Jadi biasanya bisa dikatakan kalau anak yang sudah puas menyusu, nanti di masa depan dia akan bisa bertindak lebih cerdas dan lain sebagainya. Tapi kalau kurang puas, anggaplah nantinya jadi kayak lebih cerewet dan lain sebagainya. Kemudian ada fase anal, fase-fase untuk menahan diri. Jadi ketika seorang anak kecil, anggaplah ingin BAB, buang air besar, ini mulai belajar di umur 1 sampai 3 tahun ini, dia mulai belajar untuk menahan diri. Jadi kalau mau BAB ke kamar mandi, itu mulai diajari di fase ini. Jadi menurut Freud, di fase ini
harus berhasil dalam proses belajar untuk menahan diri. Karena kalau tidak, di masa mendatang sulit akan menahan dorongan-dorongan dirinya sendiri, menahan keinginan, menahan nafsu dan lain sebagainya. Kemudian fase ketiga yakni fase palik atau titik vital lah. Jadi dalam fase ini mulai ada kecenderungan kepada lawan jenis. Jadi kalau anak laki-laki mulai lebih dekat kepada ibunya, kepada mamanya. Kalau anak cewek berarti lebih dekat kepada ayahnya. Dan menurut Freud ini, kembali kepada buku, nah, agama itu munculnya itu ya dari masa infantil ini. Jadi seorang anak ibaratnya seorang anak itu pasti mengalami sebuah ketakutan dengan dunia luar. Nah, ketakutan tersebut menjadikan anak tersebut menginginkan kehadiran seorang yang melindunginya. Anggaplah ayah. Nah, oleh karenanya Freud menyebutkan bahwasanya ya agama itu merupakan muncul sebagai solusi infantil. Jadi sebagaimana seorang anak butuh perlindungan ayahnya. Jadi manusia seperti itu memunculkan agama karena dia ingin adanya sosok pelindung, yakni Tuhan, yang dapat melindunginya di kehidupan ini, melawan peradaban, melalui kehidupan, dan melawan hal-hal yang tidak diketahui atau belum diketahui tentang alam semesta ini. Kemudian poin yang ketiga, nah, karena tadi ya disebutkan agama sebagai solusi infantil, maka orang dahulu, orang-orang primitif itu tentu menganggap Tuhan sebagai sosok pelindung. Oleh karenanya Freud juga menyebutkan, karena memang agama itu lahirnya dari solusi infantil, maka kira-kira keontentikan atau kebenaran agama itu benar-benar bisa dibuktikan enggak sih? Sulit. Tidak seperti sains yang memang bisa dibuktikan otentik atau tidaknya. Karena agama muncul sebagai solusi infantil, menurut Freud keontentikan agama itu sulit untuk dibuktikan. Kemudian poin selanjutnya, dalam buku ini Freud menyebutkan, jadi karena tadi memang masalah infantil ya, dari masa kecil membutuhkan sosok perlindungan, akhirnya muncullah dari jiwa manusia itu sosok Tuhan. Oleh karenanya Freud menyebutkan agama itu merupakan ilusi. Agama merupakan ilusi. Karena ilusi itu hanya bayang-bayang manusia saja. Tapi seiring berjalannya waktu, ilusi tersebut tidak menutup kemungkinan bisa terjadi atau bisa terwujud. Dulu orang ya tidak percaya kalau ada sesuatu yang bisa terbang, akan tapi sekarang ada pesawat terbang. Dulu orang kalau ingin berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya sangat jauh butuh waktu lama. Merupakan sebuah ilusi dapat berkomunikasi jarak jauh dengan waktu yang sangat cepat, akan tapi sekarang sudah terwujud. Nah, menurut Freud agama itu seperti itu. Agama itu ilusi. Karena ini ilusi, maka nantinya ya lambat laun akan bisa dibuktikan. Sehingga ilusi tersebut menjadi hilang. Artinya agama tersebut seiring berjalannya waktu menurut Freud ini akan hilang dengan sendirinya. Yakni karena dibuktikan oleh sains. Jadi bayangan akan Tuhan
itu menurut Freud di masa mendatang bisa jadi Tuhan itu seperti apa, yang awalnya dianggap sebagai sosok yang gaib dan tidak dapat dijangkau, bisa jadi oleh sains bisa dijangkau. Oleh karenanya Freud menyatakan ya dia akan menuhankan akal. Nah, karena sains berhubungan erat dengan akal, makanya Freud menyatakan dia akan menuhankan akal. Nah, perlu diketahui juga Freud ini mengungkapkan ada 3 struktur kepribadian manusia. Dalam diri manusia itu ada id, ego, dan superego. Nah, id ini gampangannya merupakan sebuah keinginan atau hasrat impulsif. Jadi hal-hal yang namanya manusia menurut Freud ya, sebenarnya manusia itu kebanyakan melakukan sesuatu itu tidak terdorong oleh benar atau salah, akan tapi suka atau tidak suka. Nah, id inilah yang berperan. Jadi id ini merupakan keinginan tentang sesuatu yang dia suka, kenikmatan, ibaratnya nafsu. Kemudian ada ego dan superego. Superego ini ibaratnya seperti aturan-aturan yang mengekang, norma dan lain sebagainya, yang dia itu sangat mengekang keinginan tersebut. Hadirlah ego sebagai penjembatan dari id dan superego. Anggaplah ego ini sebagai sebuah akal atau pemikiran yang rasional. Oleh karenanya Freud mengatakan ya, kalau hidup ibaratnya hidup antara keinginan dan norma. Jadi ya yang menjembatani adalah akal. Oleh karenanya dia sampai mengungkapkan bahwasanya dia akan menuhankan akal. Nah, dari buku ini dapat kita ada poin yang sangat penting, yakni ketika Freud mengatakan agama merupakan ilusi, dan ilusi tersebut karena ilusi maka akan hilang seiring berjalannya waktu. Nah, Freud pernah menanyakan terkait kebenaran agama, apa sih buktinya agama itu benar? Kemudian dijawab oleh seorang pendeta, pertama, dia benar karena emang oleh nenek moyang sudah dipercaya sejak dahulu. Nah, yang kedua, ada bukti yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Nah, kemudian yang ketiga, ini kalau orang dulu mau tanya agama benar atau tidak, maka itu merupakan sebuah hal yang tabu. Jadi dilarang sekali menanyakan kebenaran agama. Nah, tentu hal tersebut, jawaban dari pertanyaan Freud itu menjadikan dia malah tidak yakin. Karena jawaban seperti dipercaya oleh nenek moyang, kemudian adanya bukti yang diwariskan, dan kalau tanya tentang agama malah dilarang, itu menjadikan Freud ragu. Oleh karenanya Freud ya tidak heran kalau Freud sampai mengatakan agama itu ilusi, dan ilusi nanti lambat laun akan dibuktikan oleh sains, sehingga agama tersebut akan lambat laun akan hilang oleh perkembangan peradaban manusia. Kemudian kita lanjut ke buku kedua, yakni tentang Nabi Musa, tentang Musa, Moses and Monotheism. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya Musa, itu diambil dari kata Mose, ya, yang artinya adalah mengambil atau diambil. Jadi hal tersebut menurut orang Yahudi dibuat untuk melacak sejarah Nabi Musa, di mana beliau itu diambil oleh Ratu Mesir di sungai ini. Nah, Musa dalam buku ini dijelaskan sebagai pembawa monoteisme. Perlu diketahui di Mesir kala itu sangat sulit sekali membawa ajaran monoteisme, karena yang banyak berlaku di sana ialah tidak monoteisme, akan tapi monolatri. Monolatri itu seperti apa?
Kalau monoteisme mempercayai satu Tuhan, dan ya Tuhan itu satu-satunya yang dibawa oleh Nabi Musa seperti itu. Akan tapi orang Mesir kuno pada waktu itu dia percaya akan satu Tuhan, tapi masih mengakui keberadaan Tuhan agama lain. Nah, jadi ibaratnya ya Tuhanmu apa kata kamu lah. Nah, jadi sulit untuk mempercayai Nabi Musa. Apalagi dalam buku ini juga disebutkan kira-kira Musa itu orang mana sih? Apakah orang Mesir atau benar-benar orang Ibrani? Nah, jadi selain membawa agama, dia juga membawa kebijakan. Apakah Musa itu orang Mesir atau orang Ibrani? Tapi ternyata menurut Freud, Musa itu sebenarnya adalah orang Mesir. Meskipun kisah yang biasa kita dengar adalah Nabi Musa sebagai orang Ibrani, tapi menurut Freud, Musa merupakan orang Mesir, yang mana dia punya tugas untuk menyelamatkan umat orang-orang Mesir dari kekejaman Fir'aun. Nah, karena tadi emang pemahaman Freud tentang agama yaitu munculnya dari kejiwaan manusia. Jadi otomatis jiwa manusia ingin menyelamatkan kaumnya sendiri. Kemudian poin selanjutnya dalam buku ini juga disebutkan tentang adanya kekosongan kekuasaan di Mesir waktu itu, yakni di tahun 1350 sebelum Masehi. Itu ketiadaan kekuasaan tersebut menjadikan orang Yahudi itu mencari Tuhan selain Fir'aun, ya, karena tidak ada Fir'aun, mencari Tuhan baru, dan ketemulah ya Tuhan Yahweh atau dewa gunung api. Nah, kemudian dalam buku ini juga disebutkan bahwasanya agama itu merupakan tradisi. Agama itu tradisi. Karena tadi sebagaimana di buku sebelumnya, orang primitif itu butuh sosok pelindung, butuh sosok Tuhan. Oleh karenanya secara turun-menurun agama itu dijadikan tradisi. Turun-menurun sebagai tradisi. Nah, oleh karenanya ya, dalam buku ini ya monoteisme yang dibawa oleh Musa itu sungguh sulit untuk diterima oleh umat Mesir, sungguh sulit untuk diterima. Tapi menurut Freud, daripada politeisme atau monolatry, ya yang paling masuk akal adalah monoteisme, karena zat pelindung yang dapat melindungi dari keseluruhan yang mempercayai adanya satu Tuhan saja. Jadi buku ini bisa dikatakan menabrakkan juga antara monoteisme dan politeisme. Mungkin cukup di sini pembahasan terkait Sigmund Freud. Jadi teman-teman mungkin ada unek-unek atau pengetahuan lain tentang Sigmund Freud tentunya dalam hal keagamaan, silakan bisa memberikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.